Shalom, selamat hari Minggu. Dalam sukacita kami menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Walaupun kita masih beribadah dari rumah masing-masing, namun tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita dalam hidup persekutuan jemaat. Dia berkenan mengutus hambanya, Bapak Pendeta Octavianus STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Untuk itu, disilahkan jemaat untuk berdiri dan kita menyanyikan dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 21 ayat 1, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Pertolongan kepada kita dalam ibadah Minggu pagi ini adalah datangnya dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan sertamu juga. Baik, kita akan mendengarkan hukum Tuhan dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita menyambut hukum Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 434 ayatnya yang pertama, Allah adalah kasih dan sumber kasih. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya.
Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami sekalian untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkaulah yang hadir lewat firman ini. Karena itu Tuhan, layakkan kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk dapat mengerti firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini terangkat dari pertama Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai 18. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu kita semua sudah merindukan untuk dapat bertatap muka, beribadah secara offline. Karena itu, mari kita terus menyatakan doa dan harap kita agar dalam waktu yang tidak lama dapat terwujud. Saudaraku, hari ini kita akan merenungkan firman dengan tema keselamatan oleh
Yesus Kristus. Keselamatan oleh Yesus Kristus. Dari pertama Tesalonika pasal 4. Pertanyaan penting untuk dapat memahami perikop ini adalah mengapa Paulus menceritakan kembali, mengajarkan kembali tentang kebangkitan orang mati dan arti mati di dalam Yesus. Paling tidak ada dua paham yang sedang tarik-menarik di Tesalonika waktu itu. Yang pertama, paham Yudaisme. Mereka ini memahami bahwa hanya mereka yang masih hidup saat Yesus datang yang akan dibawa ke surga. Sedangkan mereka yang sudah mati, mereka akan dibangkitkan, tetapi tetap akan tinggal di dalam dunia ini. Itulah sebabnya zaman itu, saat itu, orang-orang di Tesalonika itu ingin sekali kalau mereka masih hidup, Yesus sudah datang. Karena mereka lah yang akan dibawa ke sorga. Itu satu paham yang cukup berpengaruh di jemaat itu. Paham yang kedua, paham Yunani. Pada umumnya mereka tidak percaya bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan. Ini orang-orang yang baru percaya kepada Yesus, yang berbeda dengan orang-orang Yahudi atau Yudaisme. Dua pandangan ini, dan masih ada pandangan-pandangan lain lagi yang lokal itu, yang membuat Paulus menjelaskan kembali tentang bagaimana orang Kristen menghadapi duka, bagaimana orang Kristen memahami tentang kematian, dan bagaimana orang Kristen memahami tentang akhir zaman atau kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada 3 hal yang merupakan atau dapat kita sebut pesan firman untuk kita zaman ini dari perikop ini. Tentu banyak, tapi hari ini saya ingin mengangkat 3 hal untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, iman dan pengharapan kita tidak sia-sia. Sebab kebangkitan Yesus Kristus telah menjadi jaminannya. Di ayatnya yang ke-14, Paulus berkata, jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi yang kita imani, yang kita percaya, yang kita yakini di dalam Yesus Kristus, pengharapan kita tidak sia-sia. Ini penting untuk bisa memahami
atau membedakan pemahaman yang sedang berkembang di jemaat Tesalonika waktu itu. Ini menjadi jelas bahwa orang yang sudah mati dan orang yang masih hidup saat Yesus datang, semuanya akan dibawa ke sorga. Bagi orang-orang yang hidup di dalam iman dan pengharapan. Bahkan Paulus ingin mengatakan bahwa sekali-kali bukan kita yang hidup saat Yesus datang yang pertama dibawa, tetapi justru orang yang sudah mati di dalam Kristus dibangkitkan dan dibawa ke surga, lalu yang hidup pada saat Yesus datang diubahkan lalu dibawa ke surga. Jadi melawan pemahaman Yudaisme yang berkembang di Tesalonika waktu itu. Dan juga sekaligus melawan pemahaman bahwa tidak ada kebangkitan. Sebab Yesus menekankan kita percaya Yesus mati dan ia bangkit, itu berarti setiap orang yang beriman, yang berpengharapan akan dibangkitkan. Itu pesan firman yang pertama. Pesan firman yang kedua, masa kini sangat menentukan masa depan kita. Atau betapa pentingnya hari ini. Paulus ingin agar jemaat tidak menghabiskan waktunya memikirkan keluarganya yang sudah meninggal. Sebab itu mereka akan dibangkitkan kembali. Dan juga Paulus ingin setiap orang yang ada melihat masa sekarang adalah masa yang sangat menentukan masa depan. Iman kita dan pengharapan kita sekarang ini yang ada pada kita sangat menentukan masa depan kita. Kalau kita sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah penyelamat, bahwa Yesus telah menebus dosa kita, maka itulah yang akan membentuk masa depan kita untuk terus berteguh di dalam pengharapan. Karena itu penting hari ini untuk diisi dengan baik. Penting masa kini untuk menyatakan iman dan pengharapan. Tuhan Yesus mengingatkan kita, misalnya di Injil Matius 7 ayat 21 dan 22. Bukan orang-orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi orang yang melakukan firman-Nya. Itu berarti yang hidupnya hari ini, masa ini bermanfaat, berarti bagi sesama, terlebih lagi berarti bagi Tuhan. Dan tidak perlu mempersoalkan kapan Yesus datang. Jangan seperti orang Tesalonika takut kalau mati sebelum Yesus datang. Karena Yesus sendiri mengingatkan kita di Injil Matius 24 dan Injil yang lain bahwa tidak ada yang tahu kapan Yesus datang. Tetapi yang pasti Ia akan datang untuk membangkitkan orang yang sudah mati di dalam Dia, untuk mengubahkan orang yang masih hidup dibawa ke rumah Bapa di sorga. Jadi pelajaran yang kedua ini adalah masa kini sangat menentukan masa depan. Yang ketiga,
Ini yang terakhir. Hidup dan mati kita adalah milik Kristus. Di ayatnya yang ke-17 ditekankan, dijelaskan oleh Paulus bahwa kita akan hidup bersama Kristus selama-lamanya. Karena itu, ketika menghadapi duka, ketika memikirkan tentang kematian, janganlah berduka seperti orang yang tidak berpengharapan. Ayat 13. Jadi jelas dalam perikop ini bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu yang sudah mati dan sudah bangkit, benar-benar dapat memahami, dapat mengerti bahwa hidup dan matinya adalah milik Kristus. Karena itu saudaraku, tidak perlu kita ragu, tidak perlu kita takut dengan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan ini. Tidak perlu kita khawatir tentang tantangan-tantangan yang sedang terjadi. Kalau kita benar-benar beriman kepadanya dan menaruh pengharapan kita kepadanya, maka Ia sendiri yang akan selalu ada di dalam hidup kita. Hidup dan mati kita adalah milik Kristus. Ketiga hal ini Bapak Ibu Saudaraku, kiranya tetap menjadi perenungan dan penghayatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Percaya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan ada di dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian saat ini untuk selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita bersaat teduh sejenak untuk kita kembali meresapkan firman ini, meyakinkan diri kita sendiri, menghayati ulang 3 pesan firman Tuhan hari ini, sehingga dapat menjadi bagian kehidupan kita setiap saat. Saat teduh selesai. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan menyaksikan beberapa anak-anak Tuhan, ada 6 anak Tuhan yang telah menerima identitas baru lewat baptisan kudus yang dilakukan pada hari Minggu yang lalu. Yang pertama kami panggil anak kekasih Yosafat Iraska Tirta dengan orang tua dan saksi-saksi. Anak kekasih Yosafat Iraska Tirta, saya membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, dalam nama Anak, dan Roh Kudus. Amin. Berikutnya kami panggil anak kekasih Rahel Quinera Iliora Sianipar bersama orang tua dan saksi-saksi. Anak kekasih Rahel Quinera Eliora Sianipar, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, dalam nama Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Berikutnya kami panggil anak kekasih Triwira Damilan Pangloli Nababan bersama orang tua dan saksi-saksi. Anak kekasih Triwira Damian Pangloli Nababan, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Berikutnya kami panggil anak kekasih Kenso Aprilio M bersama kedua orang tua dan saksi-saksi. Anak kekasih Kenso Aprilio M, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Berikutnya kami panggil anak kekasih Orly Stefania Tandiola bersama kedua orang tua dan saksi-saksi. Anak kekasih Orly Stefania Tandiola, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Berikutnya kami panggil anak kekasih Feren Andromeda Disi dan orang tua dan saksi-saksi. Anak kekasih Feren Andromeda Disi, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, mari berdiri untuk kita bersama-sama dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menggunakan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan merespon segala kebaikan Tuhan dengan memberi persembahan syukur sambil menyanyikan Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku.
Jemaat yang terkasih, mari kita satukan iman dan harap kita lewat doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu secara bersama-sama, walaupun kami masih ada di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya lawatan-Mu buat kami semua hari ini adalah sungguh-sungguh indah lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya berkenan kami senantiasa dapat hidup di dalam firman-Mu karena tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri. Bersyukur bersama ke-51 anak-anak Tuhan yang berulang tahun di jemaat ini. Tuhan, kami mohon Engkau berkenan atas ungkapan-ungkapan syukur mereka dan jemaat-Mu. Sebab Engkau sungguh baik pada mereka dan Engkau patut dipuji dimuliakan. Kiranya tahun depan mereka dapat merasakan sukacita seperti ini lagi di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Juga kami bersyukur karena kami boleh menyaksikan anak-anak Tuhan yang telah menerima tanda kerajaan sorga lewat baptisan kudus. Tuhan kiranya memberkati mereka bersama orang tua dan saksi, sehingga semuanya sungguh-sungguh mengalami sukacita karena memiliki identitas baru di dalam Tuhan Yesus. Dalam pengharapan iman, kami datang lagi kepadamu bersama dengan semua keluarga kami, sahabat kami yang masih berjuang menghadapi sakit penyakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah-rumah sakit. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati mereka, Tuhan melawat mereka dengan kasih, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, sehingga mereka dapat merasakan sukacita kembali oleh karena Yesus Kristus yang memulihkan keadaan mereka. Berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam segala aktivitas hidup setiap hari. Tuhan yang paling tahu keadaan mereka, baik yang ada di Makassar, yang ada di kampung, dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan, kasihi semua jemaat-Mu, sehingga senantiasa merasakan dan membuktikan betapa Tuhan mengasihi dan memberkati mereka. Tuhan memberkati semua program pelayanan di dalam jemaat ini, baik yang dilakukan secara virtual maupun dengan tatap muka. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik di dalam kasih Tuhan. Berdoa untuk semua bentuk kepanitiaan di dalam jemaat ini, Tuhan memberkati mereka, memakai mereka, sehingga mereka dapat terus melakukan apa yang direncanakannya, apa yang diupayakan dapat terwujud oleh karena kasih Tuhan Yesus sendiri. Berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati pemerintah dan semua orang yang ada di persada Nusantara ini, sehingga kami tetap dapat berjalan bersama-sama oleh karena kasih Tuhan
yang senantiasa menyertai. Berdoa untuk persekutuan anak-anak Tuhan di dalam jemaat ini, di dalam klasis maupun di sinode. Semua kami senantiasa dapat bersukacita dalam memuliakan Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang mengangkat pelayanan bersama pada hari ini. Para penatua Siamas, tim multimedia, tim musik, dan sebagainya, Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka tetap merasakan sukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa untuk keluarga yang masih sedang merasakan duka karena ditinggal pergi oleh orang-orang yang dikasihi. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan menghibur mereka, sehingga mereka pun tetap merasakan, membuktikan, bahkan berkesaksian bahwa di tengah duka Tuhan Yesus selalu ada dalam mendampingi, menopang setiap beban dan pergumulan kehidupan umat manusia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini harapan-harapan iman kami. Tuhan kiranya berkenan semua ini dipersembahkan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Minggu 8 November 2020. Yang pertama, telah terdaftar pada kantor GTM Jemaat Tamalan Rea untuk peneguhan dan pemberkatan nikah antara pasangan calon mempelai. 1. Edwin Febrianto dengan Siamas Abigail Lebang, Dapel 5. Pemberkatan nikah Rabu 11 November 2020 pukul 14.00 WITA. Pastoral Selasa 10 November 2020 pukul 8.00 WITA. Yang kedua, Franz Philip Duma K. dengan Elsa Frida, Dapel 8. Pemberkatan nikah Sabtu 14 November 2020 pukul 14.00 WITA. Pastoral Selasa 10 November 2020 pukul 8.00 WITA. Yang ketiga, Eprianto Amos dengan Stella Cynthia Wulandari dari Dapel 7. Pemberkatan nikah Senin 16 November 2020 pukul 14.00 WITA. Pastoral Jumat 13 November 2020 pukul 8.00 WITA. Yang keempat, Tandi dari Dapel 7 dengan Tini Tasik. Pemberkatan nikah Senin 23 November 2020 pukul 14.00 WITA. Pastoral Sabtu 21 November 2020 pukul 8.00 WITA. Warta yang kedua, peneguhan sidi khusus terhadap salah seorang warga jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 November 2020 pukul 9.00 WITA. Yang ketiga, kebaktian rumah tangga secara online live streaming akan diaktifkan kembali sepanjang bulan November 2020
2 kali seminggu setiap Senin dan Jumat. Bagi yang ingin pelayanan ibadah tatap muka di rumah dapat dilayani dengan ketentuan melaksanakan protokol kesehatan termasuk pembatasan peserta ibadah, hanya anggota keluarga penghimpun ditambah majelis pelayan. Jadwal pelaksanaan dikoordinasikan oleh keluarga penghimpun dan majelis di dapel masing-masing. Yang keempat, kebaktian kategorial dilaksanakan secara online sesuai jadwal masing-masing, kecuali PPGTM akan memulai ibadah offline di gereja dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah. Yang kelima, kebaktian hari Minggu 15 November 2020 ditata layani oleh Majelis Jemaat Tamalan Rea dari Dapel 7. Rekaman bersama pendeta dan tim musik gerejawi dilaksanakan pada hari Kamis 12 November 2020 pukul 11 WITA. Yang keenam, mengingat kembali tindak lanjut dari batalnya persidangan majelis klasis tahunan yang sedianya dilaksanakan di Jemaat Tamalan Rea akhir Oktober tahun ini, bagi warga jemaat yang belum menyelesaikan Basar Pak Piung supaya disetor kepada bendahara jemaat. Yang ketujuh, tahapan pemilihan penatua dan syamas Jemaat Tamalan Rea saat ini baru pada tahapan pemutahiran data anggota SIDI Jemaat. Daftar anggota SIDI per dapel yang sudah masuk supaya dicocokkan kembali di dapel masing-masing. Tahap berikutnya adalah pembinaan umum warga jemaat yang dijadwalkan pada tanggal 19 dan 21 November 2020. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian warga jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, kita telah berada di penghujung ibadah ini. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada saat ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, bersama-sama kita berdiri untuk menyanyikan Kidung Jemaat 309, Biar Ku Tumbuh di Batangmu. Jemaat yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini untuk selama-lamanya. Amin.
jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 346 ayat 1, Tuhan Allah beserta engkau. Demikianlah ibadah kita pada saat ini, Minggu 8 November 2020. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Octavianus STH, serta semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.